Mimbar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wahai ghulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi masalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah buah karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-25, hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan-jalan kebaikan kepada para sahabat yang fakir lagi miskin di zamannya, dan berkaitan juga dengan at-tanafus fil khairat, jiwa para sahabat yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga pelajaran-pelajaran berharga lainnya yang bisa kita lihat dalam hadis yang ke-25 ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu matan dari hadis yang mulia ini. Isi dari hadis yang mulia ini hadis yang ke-25. Kemudian kita akan melihat penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang ke-25, al-haditsul khamis wal 'ishrun. An Abi Dzarr radhiyallahu taala anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah
wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun? Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Kita lihat yakni arti dari hadis yang mulia ini. Hadis yang ke-25 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat yang fakir, lagi miskin, datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka kepada Nabi? Wahai Rasulullah, orang-orang kaya atau sahabat-sahabat yang kaya itu mereka akan dapat membawa pahala-pahala yang banyak kelak di negeri akhirat. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa Ramadan sebagaimana kami juga berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan harta-harta mereka. Kemudian Nabi bersabda, menyampaikan jalan-jalan kebaikan kepada para sahabat ini. Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Nah, di sini Nabi memberikan contoh berkaitan dengan jalan-jalan sedekah. Sungguhnya setiap kalimat tasbih yang diucapkan adalah sedekah. Setiap kalimat takbir yang diucapkan adalah sedekah. Dan setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Dan setiap kalimat tahlil juga sedekah. Memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah mereka dari kemungkaran sedekah. Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya juga sedekah. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah jika ada di antara kami mendatangi istri dengan syahwat, apakah baginya pahala? Apakah ia akan mendapatkan pahala? Jawab Nabi yang mulia, bagaimana pandangan kalian jika ada yang meletakkan maninya di tempat yang haram? Apakah ia mendapatkan dosa? Demikian pula jika seorang meletakkan maninya di tempat yang halal, maka baginya pahala, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-25, hadis yang sangat dimuliakan oleh para ulama, diagungkan oleh para ulama karena di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari hadis yang ke-25 ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bisa kita lihat tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang fakir lagi miskin. Artinya di sini para sahabat Nabi yang fakir lagi miskin ini, mereka adalah orang-orang yang sabar menghadapi kenyataan hidup mereka. Keadaan hidup mereka jalani dengan penuh kesabaran. Inilah sikap yang benar, sikap yang harus ada pada diri seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan yakni kekurangan harta misalnya, atau yang semisal dari itu, hendaknya dia bersabar. Kemudian kebalikannya, jika seorang muslim mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua tentang seluruh urusan orang beriman menjadi baik bagi dirinya. Ajaban
li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzak illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Ai fima ma'na. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Karena demikian adalah baik bagi orang yang beriman, dan tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang beriman saja. Yang pertama kata Nabi, apabila ia diberikan nikmat kemudian sikapnya bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan jika ia diberikan sesuatu yang menyedihkan, yang tidak mengenakkan, kemudian dia bersikap sabar, itulah yang terbaik bagi dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ada pada diri kita. Syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Kapan kita bersyukur, kapan kita bersabar. Maka dalam hal ini, dalam pandangan Rabbul Alamin, tidak ada bedanya antara hamba yang kaya bersyukur, antara hamba yang kaya lagi bersyukur, dengan hamba yang miskin lagi sabar. Jadi dua keadaan hamba ini di dunia, pada pandangan Rabbul Alamin tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ketika dilihat misalnya orang yang miskin kemudian dia sabar, lalu orang yang kaya dia bersyukur, maka tinggal dilihat mana di antara keduanya yang lebih bertakwa kepada Rabbul Alamin. Yang lebih takwanya itulah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keadaan sahabat-sahabat Nabi ketika itu yang miskin, yang fakir. Mereka tentunya bersabar menghadapi keadaan mereka dalam hidup di dunia, dan mereka memiliki hati yang sangat bagus sekali. Hati mereka bersih, hati mereka bagus, sehingga yang ada pada diri mereka adalah at-tanafus fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi, yang ada pada sahabat-sahabat yang mulia ini adalah keinginan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama sekali tentang maidanu tanafusis salaf, kaum salafus salih, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan para sahabat, tentunya bisa kita lihat dalam sirah mereka, ada di antara mereka yang memang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, dan kebalikannya ada pula di antara mereka yang memang keadaannya miskin, fakir bahkan. Namun sahabat-sahabat yang miskin lagi fakir, mereka tidak mau meminta-minta kepada para sahabat yang kaya raya di masa itu, sehingga terlihat seolah-olah mereka adalah orang yang berada, terlihat seolah-olah mereka orang yang punya, padahal mereka adalah orang-orang yang betul-betul miskin bahkan fakir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keadaan para sahabat, baik yang miskin maupun yang kaya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka dalam surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk yang demikian hendaknya mereka berlomba-lomba, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan akhirat, dalam amal salih, dalam kebajikan-kebajikan. Inilah keadaan para sahabat, hati mereka yang bersih,
sehingga tidak ada yakni gesekan dalam kehidupan mereka dahulu. Yang justru ada adalah bahwa mereka ingin ya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal salih, agar mereka dapat yakni pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat As-Saffat ayat 61, Allah berfirman, limithli hadza falyamalil amilun, untuk yang seperti ini hendaknya mereka beramal, hendaknya mereka berbuat kebaikan. Inilah tentang keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga pantaslah jika mereka menjadi sebaik-baik generasi umat Islam, sebaik-baik generasi kaum muslimin yang dicontoh oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Dan pantas pula jika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji mereka. Kita lihat di antara contohnya pada saat perang Al-Usrah, yakni dalam keadaan yang terbatas Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang disebut dengan Jaish Al-Usrah, Jaish Al-Usrah, maka kita lihat ada di antara sahabat-sahabat yang fakir, tidak dapat diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan jihad. Dalam medan jihad ini, sehingga sahabat-sahabat yang fakir ini mereka merasa sedihnya luar biasa karena mereka tidak memiliki harta benda untuk ikut dalam jihad, dan tidak pula Rasulullah SAW dapat membantu mereka karena memang kemampuan Nabi terbatas ketika itu, sehingga mereka menangis, mereka sedih tidak dapat berjihad bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 92. Allah berfirman, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling, yakni berpaling dari diri Nabi, dan mata mereka berderai air mata. Tanda mereka sedih karena mereka tidak mendapatkan apa yang dapat menafkahkan diri mereka untuk berjihad fisabilillah. Inilah keadaan para sahabat yang fakir. Mereka akhirnya tidak bisa berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW, dan juga kemampuan negara Islam yang baru berdiri itu ya memiliki kemampuan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa mendanai mereka untuk berjihad fisabilillah, sehingga para sahabat yang fakir berpaling dari diri Nabi sambil mereka yakni menangis ya, karena mereka tidak dapat jihad atau berangkat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini yang tercela. Kalau tadi gambaran-gambaran dari para sahabat bahwa mereka berlomba-lomba dalam kehidupan akhirat, dalam amal-amal salih. Nah, kebalikannya sekarang, ketika ada di antara orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka ini yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka demi Allah, kata Nabi, demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian, namun yang aku khawatirkan adalah jika kalian dibentangkan dunia oleh Allah sebagaimana umat terdahulu dibentangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian berlomba-lomba terhadap kehidupan dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, maka kalian akan binasa sebagaimana mereka dahulu juga binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang dalam hadis lain
disebut sebagai penyakit al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah yang berkaitan dengan fenomena dan realita umat Islam di zaman sekarang, yang bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini, di mana ya, ada di antara umat ini yang senangnya berlomba-lomba dalam urusan dunia mereka, yakni mereka tentunya akan bangga jika memiliki ini, memiliki itu dan sebagainya, namun mereka lupa dari kehidupan akhirat. Mereka lupa tentang kehidupan akhirat. Inilah yang tercela, yang tentunya tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali di sini ketika para sahabat yang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan keadaan mereka yang fakir. Sedangkan sahabat-sahabat yang kaya raya, mereka itu dapat berbuat kebaikan apa saja dengan harta-harta mereka, yakni dapat berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, bangun masjid, ya, berhaji dan lain sebagainya dengan harta-harta mereka. Namun ingat di sini bahwa para sahabat yang fakir ini mereka tidak iri, ya, tidak dengki yang sifatnya tercela. Justru yang ada adalah bahwa mereka memiliki sifat iri yang terpuji, dengki yang terpuji, yang disebut dengan istilah al-ghibtah. Ya, istilahnya adalah al-ghibtah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya, tidak ada hasad yang terpuji kecuali pada dua saja, kata Nabi. Kecuali pada dua hal. Yang pertama, seorang yang telah diberi oleh Allah harta, kemudian dia belanjakan hartanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama ini. Artinya bahwa boleh kita ini iri, ingin seperti orang tersebut, banyak bersedekah, banyak berinfak, bangun masjid dan lain sebagainya. Ya, kita iri, boleh ingin seperti orang itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan seorang yang telah diberi oleh Allah ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia mempraktekannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kita ingin seperti ulama tersebut, seperti orang yang alim tersebut, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada kaum muslimin. Kita ingin seperti orang itu, maka ini adalah iri yang terpuji, hasad yang dibenarkan oleh agama, yang disebut dengan istilah al-ghibtah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali dalam hadis yang mulia ini, di mana para sahabat Nabi yang fakir, mereka mengatakan kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Lihatlah sahabat-sahabatmu yang kaya raya itu, kelak mereka di akhirat akan banyak membawa pahala-pahala, akan dapat membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli. Nah, adapun yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah seperti salat 5 waktu, mereka salat sebagaimana kami pun salat. Yakni dalam hal ini tidak ada bedanya wahai Rasul. Mereka mengerjakan salat 5 waktu, ya sama, kami juga mengerjakan salat 5 waktu. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana kami juga berpuasa pada bulan Ramadan, yakni dalam hal ini tidak ada bedanya wahai Nabi. Namun yang bedanya itu adalah wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Nah, di sini kita perlu fahami bahwa
boleh jadi para sahabat yang fakir ini lupa tentang makna sedekah yang sangat luas sekali. Apa itu makna sedekah? Makna sedekah itu luas sekali, ya. Yani ada yang mengatakan bahwa sedekah artinya al-atiyatu tatatabba' biha al-mathubah min Allah. Pemberian atau kebaikan yang dikeluarkan yang diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna sedekah. Kata Nabi yang mulia, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari keterangan Nabi ini luas sekali makna sedekah. Apa saja dari perkara-perkara yang ma'ruf, ya, apakah dari ucapan, dari perbuatan, ya, ataukah dari harta dan lain sebagainya yang dikeluarkan untuk kebaikan-kebaikan, maka ini bernilai sedekah, yakni diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkaitan dengan sedekah, Allahu Rabbul Alamin juga, ya, bersedekah kepada para hamba, dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi musafir untuk menjamak salatnya dan sekaligus mengqashar salatnya, maka ketahuilah ini adalah sedekah Rabbul Alamin kepada para hamba. Ya, sedekahnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, yakni kebaikan Allah yang Allah limpahkan kepada orang-orang beriman. Kita dengarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda tentang mengqashar salat, menjamak salat bagi musafir merupakan sedekah dari Rabbul Alamin. Nabi bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu." Rawahu Muslim. Yang demikian itu merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud sedekah di sini adalah, sekali lagi, keringanan yang Allah berikan kepada para musafir untuk dapat menjamak dan mengqashar salatnya. Ini maksud sedekah dalam konteks hadis yang mulia tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan bab yang berbunyi bab bayan anna isma sadaqah yaqa' ala kulli naw'in minal ma'ruf. Bab penjelasan bahwa nama sedekah itu adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang ma'ruf, ya, segala sesuatu yang baik tentu dalam pandangan agama. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabat bahwa yang namanya sedekah itu tidak selalu dari harta. Yang namanya sedekah itu tidak selalu dari harta, ya, sumbernya adalah harta, tidak. Jadi sedekah itu maknanya luas sekali yang tadi telah disebutkan, dan pintu-pintu sedekah sangat banyak sekali. Bahkan banyak juga pintu-pintu sedekah yang tidak memerlukan harta benda. Kita cukup, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari pintu-pintu sedekah. Kita lihat keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah sebaik-baik guru bagi umat ini. Ketika para sahabat yang fakir mengeluhkan keadaan mereka yang fakir, tidak memiliki harta, sebagaimana para sahabat yang kaya raya, mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Maka lihatlah bagaimana Nabi memberikan petunjuk-petunjuk kepada para sahabat yang fakir
bahwasanya pintu-pintu sedekah itu banyak sekali dan bahkan tidak memerlukan uang sepersen pun untuk kita keluarkan, namun tetap akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melihat kepada apa yang Nabi jelaskan kepada para sahabat mengenai ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 46 di mana Allah berfirman, "Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala." Nah, di sini berkaitan dengan kalimat al-baqiyatus salihat, yakni di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan makna al-baqiyatus salihat adalah kalimat-kalimat zikir. Apa bunyinya? Bunyinya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ingat, ini yang dimaksud dari ayat wal baqiyatus salihat, yaitu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini tentang ayat yang mulia ini, penjelasannya adalah kalimat-kalimat zikir tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan banyak jalan untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan, yakni yang dapat kalian lakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan bernilai sedekah. Itu maknanya. Apa yang pertama? Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Sungguh setiap kalimat tasbih yang diucapkan adalah sedekah, yakni bernilai pahala di sisi Allah. Kalimat subhanallah, 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 ini kalimat tasbih. Kemudian yang kedua, wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap kalimat takbir yang diucapkan juga sedekah, yakni bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimat takbir sebagaimana yang telah diketahui, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap kalimat tahmid yang diucapkan adalah sedekah, yakni bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid tersebut adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalimat tahmid. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap kalimat tahlil yang diucapkan juga bernilai sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Nabi menambahkan di sini, wa amrin bil ma'rufi sedekah, memerintahkan orang kepada yang ma'ruf juga sedekah. Ini umum sekali berkaitan dengan hadis yang mulia ini, yakni seluruh, yakni perintah-perintah kepada yang ma'ruf, seluruh perintah-perintah kepada kebaikan dalam agama ini adalah sedekah, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya lagi, wa nahyin an munkarin sedekah, dan mencegah orang dari yang munkar juga sedekah. Jadi inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang pintu-pintu sedekah itu banyak sekali. Ya, setiap kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, ya, amar ma'ruf, nahi munkar, ini semua adalah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala bagi hamba yang mengerjakannya. Dan terakhir Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya ini, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan hubungan salah seorang antara kalian dengan istrinya juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan pintu-pintu sedekah.
yang Nabi telah jelaskan kepada para sahabat yang miskin, yang fakir. Banyak sekali pintu-pintu sedekah di sini. Dan yang terakhir berkaitan dengan pintu sedekah, Nabi jelaskan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan salah seorang di antara kalian berhubungan atau menggauli istrinya adalah sedekah. Ya, kalimat bud' ini yakni maknanya adalah al-jima', dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menekankan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kemudian para sahabat tentunya terheran-heran di sini karena mereka belum mengetahui hal seperti ini barangkali, sehingga mereka bertanya kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah jika ada di antara kami mendatangi istri dengan syahwatnya, apakah diberi pahala? Apakah memiliki pahala? Apa jawaban Nabi? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang membuat para sahabat ini langsung faham. Kata Nabi yang mulia, "Ara'aitum, bagaimana pandangan kalian? Lau wada'ha fi haramin akana alaihi wizrun?" Bagaimana pandangan kalian jika ada di antara manusia, jika ada di antara orang meletakkan maninya itu di tempat yang haram, yakni berzina, wal'iyadzubillah, apakah baginya dosa? Apakah ia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula jika meletakkan maninya di tempat yang halal, maka baginya pahala, yakni diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, seperti untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri suami, menjaga kehormatan istri, kemudian juga di antara niatnya menginginkan anak, atau dalam rangka al-mu'asyarah bil ma'ruf, yakni menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, maka ini semua adalah niat yang benar, niat yang salihah, dan pasti akan diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi memberikan jawaban seperti ini kepada para sahabat dengan qiyas, yakni analogi. Ya, dikiaskan seperti itu agar para sahabat lebih faham dan lebih mengerti dari apa yang Nabi jelaskan kepada mereka. Artinya di antara para ahli ilmu meletakkan qiyas ini sebagai sumber ya hukum yang keempat, tentunya setelah Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih, kemudian ijma' para sahabat, dan yang keempatnya adalah qiyas. Ya, qiyas, ya, wallahu taala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa pintu-pintu kebaikan dalam agama kita ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik guru dalam hal ini. Yakni Nabi memberikan jalan-jalan kebaikan kepada para sahabat yang miskin, yang fakir ini, agar mereka juga dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar mereka dapat berlomba-lomba dalam ya kebaikan, tentunya dalam urusan akhirat. Sehingga inilah keadaan para sahabat semuanya, hati mereka bersih, hati mereka menginginkan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia, agar mereka mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-25. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang ke-25 ini, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua
bahwa jalan-jalan kebaikan dalam agama ini sangat banyak sekali. Ini saja ini diantaranya yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang miskin, yang fakir, belum lagi yang lainnya. Sangat banyak sekali berkaitan dengan abwabul khairat, pintu-pintu kebaikan dalam agama ini sangat banyak sekali. Apakah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan amal perbuatan dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saya kira sampai di sini kajian kita pada sore hari ini tentang hadis yang ke-25 ya, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada kita untuk selalu berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.